Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Terima kasih Sobat Football United yang sudah mengikuti live commentary. Ini adalah review pertandingan antara Aston Villa menghadapi Manchester United. Langsung gua bikin setelah live review. Terima kasih yang sudah ikut live review. Terima kasih juga komennya. Terima kasih juga Sobat Football United yang selalu sopan dalam berkomentar. Ya, pertandingan menghadapi Aston Villa ini tidak berakhir dengan baik ya. Artinya Manchester United meraih kekalahan. Penampilannya juga menurut gue buruk, tampil jelek Manchester United ini. Bahkan mengawali pertandingan dengan banyak melakukan kesalahan yang langsung berujung gol. Tanpa Bruno Fernandes, tanpa Jadon Sancho, tanpa Anthony, Erik ten Hag menampilkan formasi yang ya berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut dengan menampilkan Donny van de Beek menggantikan Bruno Fernandes di posisi nomor 10. Lalu di kiri menampilkan lagi Garnacho yang di pertandingan ketika menghadapi Real Sociedad dipasang dari awal dan mencetak gol. Lalu di kanan ini yang menarik, seorang Marcus Rashford ditampilkan di kanan, di mana Marcus Rashford biasanya itu main di kiri atau striker di depan. Nah, kali ini striker di depan adalah seorang Cristiano Ronaldo yang di pertandingan tadi juga tampil sebagai kapten. Nah, Aston Villa sendiri ini merupakan partai pertama dari Unai Emery sebagai manajer dari Aston Villa, dan Manchester United dalam tempo waktu yang sangat singkat, atau Aston Villa ya, tepatnya 11 menit awal di babak pertama bahkan ini langsung mencetak 2 gol. Gol pertama dari Aston Villa ini diciptakan oleh Leon Bailey, memanfaatkan koordinasi yang buruk dari lini pertahanan Manchester United, di mana menurut gua Leon Bailey berhasil mendapatkan space yang cukup baik ya, berusaha untuk ditutup oleh Lisandro Martinez, tapi ya dia juga melakukan finishing yang sangat bagus. Hanya saja proses tersebut gue melihat ada Casemiro yang tidak dalam posisinya, artinya out of possession. Lalu juga Victor Lindelof, karena itu kan tercipta sebenarnya di sisi kanan, tapi back tengah bagian kanan yang dalam hal ini adalah Victor Lindelof itu tidak berada dalam posisinya. Justru seorang Lisandro Martinez yang berusaha untuk mengcover seorang Leon Bailey ini. Tapi ya finishingnya juga menurut gue cukup keren dan cukup tajam. Lalu ada salahan umpan dari Lisandro Martinez ini berusaha untuk ditutupi oleh Luke Shaw, tapi justru melakukan pelanggaran kepada pemain Aston Villa, yang tendangan bebasnya, free kicknya ini diambil dengan sangat baik oleh Luka Digne, menghujam ke sebelah kiri gawang dari David De Gea, 2-1 bagi Aston Villa. Setelah gol tersebut menurut gua Aston Villa tampil dengan lebih percaya diri, determinasi juga lebih tinggi. Manchester United tampil dengan kebingungan menurut gue, tidak fokus, banyak melakukan kesalahan ya, kesalahan umpan, kesalahan possession. Juga dengan tidak hadirnya Bruno Fernandes di lini depan, ternyata ada perbedaan kualitas kreasi di sana, kreativitas, visi. Ini berbeda menurut gue. Donny van de Beek sendiri lebih banyak bermain dengan posisi yang lebih dekat dengan seorang Cristiano Ronaldo. Tidak ada pergerakan yang cair di sana. Marcus Rashford yang tampil di sisi sebelah kanan juga tidak maksimal menurut gua, karena mungkin ya dia tidak terbiasa ya di posisi tersebut, sehingga serangan dari Manchester United ini tampak monoton, sering akhirnya berujung ke sebelah kiri lagi, yang bahkan Marcus Rashford juga sering akhirnya berpindah ke sebelah kiri. Lalu juga sangat sering serangan ini diakhiri dengan crossing ke jantung pertahanan dari Aston Villa, yang nampak sekali pemain Aston Villa ini juga sudah siap ya dengan serangan-serangan seperti itu. Mereka punya Tyrone Mings, mereka punya Konsa, mereka juga punya Emiliano Martinez yang bisa melakukan penyelamatan dengan baik, memotong bola crossing dari pemain-pemain Manchester United. Sempat ada beberapa peluang, salah satunya yang gue ingat dari Garnacho ya, tapi masih mampu diblok oleh Emiliano Martinez. Terlihat menurut gue kualitas penyerangan yang berbeda dari Manchester United dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Dan gue juga sering bahas di Football United ini, gue berpikir kalau atau merasa bahwa Manchester United butuh penambahan kualitas di lini depan.
Dan ini terlihat di pertandingan tadi setelah tertinggal 2-0. Memang betul Manchester United masih menguasai possession ya kan, tapi tidak bisa menemukan solusi di lini depan. Ketajaman itu sangat sulit untuk diraih, momentum dan juga peluang ya di lini depan dari Manchester United. Lini belakang menurut gua tadi juga punya catatan banyak ya, tidak tampil solid. Banyak melakukan kesalahan sendiri, baik itu melakukan covering, penjagaan ataupun juga build up. Banyak bola itu tadi lepas, banyak kesalahan umpan. Beruntung menurut gue lini tengah Manchester United yang dihuni oleh Casemiro maupun juga Eriksen ini tampil lumayan lah. Karena ketika tadi lini tengah dari Manchester United ini juga tampil buruk, maka hasilnya bisa jadi lebih buruk dari hasil tadi. Di babak pertama, di ujung babak pertama sebenarnya Manchester United sudah bagus ini, bisa menghasilkan ketertinggalan melalui usaha dari Luke Shaw. Bolanya deflected 2-1 di akhir babak pertama dan menutup babak pertama yang menurut gue sebenarnya Manchester United punya modal yang bagus nih untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua. Pada saat itu di jeda di live commentary gue singgung kalau Manchester United harus bisa fokus di 10 menit awal. Di 10 menit awal babak kedua maksud gue. Setelah di 10 menit awal babak pertama tampil ceroboh. Aston Villa jangan sampai mencetak gol ketiga. Tapi justru itu yang terjadi sayangnya. Manchester United tampil ceroboh. Ada bola yang sebenarnya ingin dihalau oleh Lisandro Martinez ya, dari lini pertahanan Manchester United yang tidak dilakukan dengan akurat. Akibatnya justru jatuh ke pemain Aston Villa yang dengan cepat melakukan transisi ke posisi menyerang ya. Dan pemain Manchester United lagi-lagi tidak berkonsentrasi dengan baik ketika pemain Aston Villa ini melakukan counter attack. Perhatian fokusnya hanya tertuju ke bola, tidak melihat pergerakan pemain dari Aston Villa, Casemiro maupun Eriksen yang sebenarnya ingin membantu pertahanan ya, tapi tidak melihat pergerakan dari Jacob Ramsey yang ya, mendapat umpan sangat baik dari seorang Oli Watkins, tidak terjaga, finishingnya menurut gue juga baik. 3-1 bagi Manchester United. David De Gea tidak bisa berbuat banyak ya karena bolanya juga menghujam ke sudut kiri atas bahkan. 3-1 bagi Aston Villa dan kondisinya sulit seperti yang gue katakan. Jangan sampai Aston Villa mencetak gol ketiga, dan ketika dia mencetak gol ketiga mereka dalam posisi yang sangat nyaman. Manchester United yang belum terstruktur dengan baik, yang belum solid ya, terlihat betul di babak pertama belum menemukan ketajaman. Bahkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya lini depan bagi Manchester United ini kan masih sulit untuk bisa mengkonversi gol, mencari peluang ya kan, tampil tajam lah, masih kesulitan menurut gue. Dan ini terlihat tadi di pertandingan tadi, bahkan tambah kacau. Banyak pergerakan yang sangat monoton, sangat mudah dibaca serangannya oleh pemain Aston Villa. Dan ada pergantian yang dilakukan oleh Erik ten Hag tadi ya, salah satunya juga memasukkan Anthony Elanga, menarik Garnacho. Dengan masuknya Anthony Elanga di sisi kanan terlihat lebih hidup menurut gue, lebih bagus dibanding ketika Marcus Rashford di sisi kanan. Marcus Rashford sendiri ternyata yang sudah pindah ke kiri ya tampil tidak maksimal juga menurut gue. Kenapa? Faktor Bruno Fernandes lagi-lagi di lini depan tidak ada kreasi di sana, sangat monoton. Eriksen yang tampil di pivot, dia juga punya keterbatasan. Dia tidak bisa terlalu overlap maju ke depan karena pemain-pemain Aston Villa juga sangat cepat, sangat akurat juga dalam posisi yang bagus, dalam posisi yang nyaman untuk melakukan counter attack, transisi dari bertahan ke menyerang. Akhirnya Manchester United kalah setelah dalam 9 pertandingan sebelumnya di jadwal yang sangat ketat. Sebenarnya Manchester United tidak tersentuh kekalahan. Akhirnya untuk pertama kali kalau tidak salah semenjak di pertandingan Liga ya, semenjak tahun 1995 Manchester United kalah di Villa Park dari tuan rumah Aston Villa di pertandingan pertama dari Unai Emery. Hasilnya mengecewakan ya, menurut gue sangat mengecewakan. 3 gol menurut gue dari Aston Villa, 3-3-nya ini tercipta dengan kontribusi dari pemain Manchester United yang melakukan kesalahan, dan kesalahan yang banyak dilakukan justru oleh pemain lini belakang dari Manchester United yang selama beberapa partai terakhir ini tampil sebenarnya sangat solid. Tapi tadi di pertandingan tersebut Lisandro Martinez, The Butcher, yang selama ini tampil kokoh, tampil fokus, tampil akurat, melakukan paling tidak 2 kesalahan ya secara
langsung tadi yang akhirnya berujung gol bagi Aston Villa. Sangat-sangat disayangkan. Apakah ini berarti harus ada rotasi di lini belakang? Bisa jadi, karena tadi di live commentary juga gue singgung ya, apakah ini karena faktor kelelahan, faktor fisik, di mana di 9 pertandingan sebelumnya di mana Manchester United tidak tersentuh kekalahan ya, ini kan setiap 3 hari sekali rata-rata bertanding dengan formasi atau komposisi pemain yang hampir sama, tidak 100% sama tapi hampir sama. Dan tadi ketika pemain inti banyak yang absen, termasuk juga Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Anthony, lalu ya mungkin kondisi fisik itu tadi ya, maka menjadi semacam kayak anti klimaks, banyak kesalahan sendiri, tidak tajam, ceroboh. Itu yang tadi banyak terlihat di Villa Park. Statistik di pertandingan tadi, ball possession dikuasai oleh Manchester United, memang betul ya secara statistik, tapi ya Manchester United tidak banyak menciptakan momentum di daerah pertahanan Aston Villa. Total shots pun 8, dari 8 yang on target hanya 3. Yang menarik adalah passing. Manchester United akurasinya 85%, tapi menurut gue 85% ini lebih banyak di daerah sendiri. Ketika masuk ke daerah pertahanan dari Aston Villa, banyak yang tidak akurat. Nah, possession loss, kehilangan possession Manchester United sangat besar, 129 berbanding 109 bagi Aston Villa. Ini salah satu kuncinya. Tidak fokus, akurasi tidak bagus, sehingga banyak possession loss. Di pertandingan sebelumnya ya, pertandingan sebelumnya Manchester United cukup sedikit sebenarnya, tidak banyak possession loss jika dibandingkan dengan lawannya di pertandingan-pertandingan tersebut. Tapi di pertandingan ini sangat banyak possession loss. Interception clearance sangat dikuasai oleh Aston Villa. Yang menarik ya, dari posisi rata-rata Manchester United sebelum pergantian, bisa dilihat itu gue kasih tanda di lini kanan. Tidak ada Manchester United di lini serangnya ya, tidak ada, hanya Diogo Dalot. Sementara Marcus Rashford lebih ke tengah, sangat kosong. Terutama ini terlihat betul di babak pertama ya. Sementara di sebelah kiri ada Garnacho. Pemain Manchester United lebih sering bertumpu di lini tengah. Nah, tapi tidak banyak solusi yang terjadi di babak pertama dengan posisi yang seperti ini. Setelah pergantian, menurut gue jauh lebih balance. Anthony Elanga dan juga Anthony Martial. Tapi menurut gue, ya ini sudah terlambat ya, karena Manchester United sudah 3-1 ketinggalan. Tuan rumah sudah sangat nyaman. Manchester United tidak bisa menemukan solusi sehingga akhirnya kalah dengan 3-1. Dan dengan kekalahan ini Manchester United ini gue bikin reviewnya sebelum pertandingan antara Tottenham Hotspur dan juga Liverpool. Manchester United masih tertahan di posisi kelima dengan nilai 23. Manchester United baru saja menelan kekalahan yang keempat di Liga ya. Tertinggal 3 poin dari Tottenham dan tertinggal 4 poin dari Newcastle. Apakah ini berarti Manchester United sulit untuk mendapatkan 4 besar? Menurut gue masih agak terlalu awal, karena setelah ini ada jeda Piala Dunia. Tapi yang jelas di 2 pertandingan sisa sebelum Piala Dunia menghadapi Aston Villa di Carabao, dan juga terutama nanti di pertandingan di Craven Cottage menghadapi Fulham, ini harus diperhatikan betul oleh Erik ten Hag. Apakah harus ada rotasi yang lebih besar lagi? Karena bukan tidak mungkin partai tadi Manchester United tidak konsentrasi ya, banyak melakukan kesalahan sendiri, dihukum 3-1 karena memang faktor fisik itu sangat mungkin terjadi. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.